Halo semuanya, kenalin nama aku Abdul Nugroho dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas A dengan NIM 4004046220011. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan tentang DAC dan BWM output, konversi sinyal digital ke analog, dan teknik modulasi lebar pulsa pada sistem embedded. Nah, yang pertama kita harus tahu tentang teori DAC, memahami fundamental konversi sinyal biner digital ke tingkat tegangan continuous sesungguhnya. Yang pertama kita harus tahu tentang mekanisme R2R ladder. Konsep jaringan resistor DAC digital to analog converter berfungsi mengubah nilai digital menjadi level tegangan kontinu. R2R ladder menggunakan susunan resistor tegangan dua nilai R dan 2R untuk menciptakan pembagi tegangan biner. Efisiensi hanya membutuhkan dua nilai resistor yang presisi sehingga mudah diimplementasikan secara internal di dalam chip microcontroller. Operasi setiap bit digital mengontrol saklar yang menghubungkan titik tertentu ke VREF atau ground. Resolusi dan output range. Parameter kualitas DAC 256 tingkat ketegangan 8 bit. Resolusi menentukan berapa halus perubahan tegangan. Contoh 8 bit berarti ada 256 tingkat rangka tegangan. Output range biasanya berkisar dari 0 hingga VREF, umumnya 3,3 volt pada sistem modern. LSB yaitu least significant bit, ukuran langkah tegangan terkecil yang dapat dihasilkan. VREF per 2N. N itu artinya bitnya itu sendiri, misal 8 bit berarti 2 pangkat 8 yang artinya 256. Ini tinggal dasar diajarkan dasar BWM. Terus bit modulation mensimulasikan analog menggunakan modulasi sinyal digital digital. Parameter utama dalam BWM adalah digital, lagi waktu sinyal berupa level high pada suatu periode T menggunakan nilai tegangan rata-rata yang dirasakan beban. P average sama dengan Vmax kali cycle. Kemudian itu frekuensi, seberapa cepat siklus on-off berulang setiap detik. Frekuensi tinggi penting untuk kontrol motor dan halus dan menghilangkan flicker pada LED. Standar level biasanya menggunakan 50 Hz dengan LED min kurang dari 1 kV. Nah, kemudian kita bahas tentang RC pass filter BWM dan analog DC. Low pass filtering BWM karena sinyal analog murni. Untuk mendapatkan tegangan DC yang stabil, bisa untuk audio diperlukan filter RC low pass. Filter ini membuang komponen frekuensi tinggi dari guna kotak, menyisakan nilai DC rata-rata yang halus. Cut off frekuensi yang harus di proses frekuensi BWM untuk hasil maksimal. Kita ada perbandingan DC dan BWM. Fitur dari yang pertama proteinnya itu sinyal output. Kalau DAC itu analog murni, kalau PWM gelombang kotak. Kemudian hardware-nya DAC internal atau eksternal chip khusus, aplikasi yang menyentuh ADW Hi-Fi, sinyal presisi, filter analognya opsional. Kalau PWM itu hardware-nya hanya butuh timer controller, aplikasi utamanya filter daya motor, timing LED, filter analognya itu wajib jika butuh analog murni. Kemudian untuk pengimplementasiannya pada ESP32 DAC dan LEDC peripheral. ESP32 sangat unggul dalam hal fleksibilitas output analog dan modulasi. Dual DAC memiliki dua channel DAC internal 8 bit yang terletak pada GPIO 25 dan GPIO 26. LEDC BWF peripheral khusus yang mendukung hingga 16 channel BWF independen. Hardware fading LEDC mendukung transisi kecerahan otomatis bit secara hardware dalam membebani CPU. Implementasi SM32, timer BWM Precision, berbeda dengan ESP32 bagian seri entry level. SM32 seperti F103 tidak memiliki DAC sehingga sangat mengandalkan timer BWM. Register JCR memvalidasi absen over register dan mengatur cycle secara sangat presisi hingga meningkat 6 detik. Mode canggih mendukung komplementari BWM dengan data instruction untuk kontrol dan 16 bit atau tinggi tergantung pada pengaturan programmer. Aplikasi pada sistem embedded untuk DAC ada audio, rekonstruksi digital suara menjadi grup analog sebagai input, kemudian servo dan motor BWM untuk posisi sukses servo atau kecepatan motor DC secara efisien, kemudian ada dimming BWM mengatur intensitas daya LED atau cycle signal. Nah, selanjutnya kita bakal bahas ke praktikum karena terdapat 6 atau 7 buah percobaan yang bisa kita cek. Oke, kita lanjut ke pembahasan praktikum videonya. Kita dapat lihat untuk program pada percobaan yang pertama ini menggunakan STM32, yaitu untuk mengeluarkan
mengeluarkan nilai DAC. Di sini kita dapat lihat di kanan adalah hasil prompt dengan agent AI yang ada pada VS Code menggunakan Copilot dengan mendaftarkan ke GitHub Education Pro. Kita dapat lihat di sini programnya. Sedikit ya teman-teman, karena cuma buat nampilin di aja sebenarnya tuh. Jadi kita bisa lanjut ke video percobaannya. Oke, ke hardware-nya. Hasil praktiknya teman-teman, di sini kita percobaan pertama CAC output voltage menggunakan resistor dan LED. Di sini kita upload dulu, kita lihat dulu hasilnya. Sukses. Terus ini untuk modulnya, teman-teman, kita cek. Di sini sinyalnya aman, PWM-nya kita bisa cek. Oke. Habis ini kita pakai ESP untuk percobaan yang kedua. Kita lihat ini program percobaan kedua. Jadi untuk percobaan kedua ini kita mengontrol servo dan potensio dengan STM32 sebagai microcontrollernya. Jadi kita bisa menggunakan sudut dari servo SG90S dengan menggunakan potensio. Jadi nilainya tuh nilai PWM-nya diatur menggunakan potensio dan datanya diambil oleh mikro menggunakan STM32 dan diolah dan di outputnya nanti yaitu SG90S servonya itu. Jadi dia menggerakkan servonya menggunakan nilai PWM dari potensio tersebut. Untuk programnya sedikit banget ya teman-teman, saya lihat segini aja. Untuk kita programnya semuanya full pakai AI Copilot GPT yang ada di GitHub yang kita sambungin ke VS Code. Oke, kita lanjut ke video hardware-nya. Kita bisa lihat langsung di sini, kita upload dulu programnya teman-teman. Sampai dia sukses. Untuk program sama kayak tadi teman-teman yang udah aku liatin. Di sini kita pakai SMK2, di situ ada servo. Terus servonya bergerak melalui potensio. Jadi dia tuh gak bergerak kalau misalnya potensionya nggak disentuh ya teman-teman. Jadi dia ketika diputar di situ juga terlihat sinyal PWM-nya rubah-rubah. Oke, kita lanjut ke percobaan ketiga. Tadi kan pakai STM, sekarang kita pakai ESP. Oke, lanjut. Kita bisa lihat di sini ada program dan juga hardware-nya. Untuk program sendiri itu karena sistemnya itu sama kayak nanti SN32, cuma kita pakai sekarang pakai ESP, jadi kita tuh cuma ubah sedikit dan kita tinggal copy programnya terus kita lempar ke AI untuk mengubah yang awalnya juga STM32F1 kita biasanya ngubah ke Arduino.h terus bawahnya itu ESP. Nah kita bisa lihat di sini, maaf, kita upload dulu programnya yang sama kayak tadi, kemudian sukses. Kita bisa cek serial monitor, kita di sini pakai oscilloscope untuk cek gelombang WWM-nya apakah sudah berubah. Kita putar potensionya, dia berubah, dan di serial monitor tertampil jelas angle dari perubahannya, angle atau sudut perubahannya. Oke, mungkin sekian, kita langsung ke percobaan selanjutnya untuk percobaan keempat dan kelima. Untuk selanjutnya kita ke percobaan yang keempat menggunakan STM32 untuk mengatur WIB menggunakan potentiometer atau biasa disebut LGD-nya. Kita lihat dulu programnya di sini teman-teman, maaf. Di situ kita bisa lihat di sini program menggunakan potentiometernya LG dan WWM. Nah, kita upload dulu sampai sukses. Di kanan itu adalah menggunakan AI. Jadi programnya dikit banget teman-teman. Terus di sini kita bisa cek monitornya untuk melihat saat mau upload. Kita bisa cek di monitor. Oke, untuk kita bisa lihat dari, oh ya ini untuk
teman-teman bisa lihat ada ADC, P, potensio atau tegangan potentiometer, kita ini berapa, PWM-nya berapa, detik sinyalnya berapa, kemudian tegangan LED average-nya berapa. Semuanya kita ambil ke serial monitor. Oke, kita langsung ke hardware-nya. Ya, 4. Di sini jangan lupa kita lebih dulu teman-teman. Dan bisa terupload atau tidak. Kemudian kita cek di sini LED-nya, di situ kita lihat bisa pada cek pada osiloskop, sinyalnya naik turun. LED-nya kebetulan warnanya tuh putih kayaknya teman-teman, saya juga agak lupa. Oh benar, kita upload ulang. Ini biar keluar sinyal. Di sini kita dapat lihat untuk nilai ADC, pivot atau tegangan potensio yang tadi kita lihatin, PWM-nya berapa, detik cycle-nya berapa, dan tegangan LED average-nya berapa. Dan semuanya ini berubah secara real time sesuai dengan kita mengatur potentiometernya. Di sini kita dapat lihat juga nanti untuk LED-nya itu ganti-ganti juga teman-teman. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Percobaan kelima sama juga, cuma kali ini kita pakai ESP V2 untuk LED dimnya. Untuk programnya juga sama, tinggal kita copy, lempar ke AI, ubah dari SPM V2F1 ke ESP 32. Oke, itu video yang selanjutnya. Ini SP32, jadi kita definisinya ganti dulu ya, nanti SKM dulu kita ganti dulu, terus settingan bawahnya kita sama, kita atur untuk menjadi SP32. Untuk tampilan serial monitornya di sini aku upload terminalnya aku di teman beda, segi beda. Di sini ada kotak-kotaknya, tapi tulisannya tetap sama semua teman-teman. Ada DC value, ada BWM value. Di sini kita bisa lihat programnya, voltage dan juga brightness dari LCD dimnya. Dan semuanya ini real time teman-teman. Kita upload dulu, kemudian kita bisa lihat nanti terminal. Kita cek serial monitor. Di sini kita lihat delaynya bisa diperlambat. Ini saya buat real time jadi agak tepat. Nih, begini ya teman-teman. Nih, semuanya real time sesuai dengan pergerakan potentiometer. Nih, kalau kita putar-putar dia akan nyala, redup terang sesuai dengan pengaturan kita. Nah, selanjutnya kita bakal ke project dimana aku menggunakan SMK2 untuk mengatur LED dan juga servo. Jadi kita bisa lihat ke project, video project yang selanjutnya. Oke. Kita bisa lihat ke program untuk percobaan yang project. Di sini kalau aku bikin untuk mengontrol servo dan engine menggunakan microcontroller SMK2. Di sini di dalamnya tuh terdapat ADC, BWM, teman-teman serial monitornya. Pertama kita harus upload dulu supaya kita tahu isinya seperti apa aja. Ini programnya teman-teman, di sini kita bisa lihat di situ ada filter alpha, ada sini performing dan max angle, kita pakai ASCII 90, berarti ada 180 derajat maksimal. Ada deadband juga, dua filter alpha, servo period os, servo mid as, dan max as. Kita bisa lihat di sini, kita upload. Ini ada nilai ADC, ADC filter, LED PWF, dan juga servo sama pada ini real monitor. Dan itu real time, kita ubah terus bakal dari monitor. Dan programnya juga nggak terlalu banyak teman-teman, jadi gabungan aja dari tadi program yang LED dulu dan juga servo.
dan bermanfaat juga. Nah, mungkin selanjutnya kita alami ke video hasil percobaan project ini. Oke, kita next ke video selanjutnya. Nah, kita upload, kita bakal bisa lihat dari motor. Nah, di sini bisa lihat ADC filter, LG PWM dan seterusnya komponen. Di situ juga aku pakai oscilloscope supaya teman-teman bisa lihat sinyal PWM-nya. Kita ubah nih pakai potensio, potensio terus nanti servernya bakal gerak dan LED-nya pun juga bakal ratu terang sesuai dengan putaran servo yang telah kita putar mulai ADC-nya dan yang itu teman. Oke, mungkin sekian dari video aku tentang DCE, DAC dan BDS. Semoga teman-teman bisa mengerti tentang beberapa percobaan aku dan teman-teman DCE. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kita bisa lihat ke video selanjutnya.